di rumah pasti sehat-sehat aja. Harus tetap sehat kita semua. Hari ini kita kembali lagi di tempat ini. Teman-teman semua bareng-bareng. Iya, betul. Teman-teman semua beribadah dari rumah. Kita mau bersama-sama beribadah, kita mau bersama-sama mulai ibadah remaja kita pada hari ini. Sebelumnya Jaya akan pimpin kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah bersama meskipun belum bisa saling bertatap muka. Kiranya ibadah ini boleh terus membangun iman kami sehingga tetap dalam jalan yang benar ya Tuhan. Berkati kami, bukan telinga dan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, meskipun kita di rumah kita masing-masing belum bisa saling bertatap muka, kita tetap bisa beribadah, memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian, Ku diberi kuasa. Memberikan salam damai kita untuk orang-orang di sekitar kita dengan mengucapkan semangat. Ya teman-teman semua, sekalipun di dalam masa pandemi ini kita harus tetap mengucap syukur pada Tuhan. Karena kadang-kadang kita membuat sakit hati Tuhan, kita buat Tuhan kecewa. Hari ini kita mau sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan dalam hati kita bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu Engkau Tuhan. Kita angkat satu pujian, kami perlu Engkau Tuhan.
Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya LXP? Kangen ini, Pak Joko lama nggak ketemu ya. Tapi karena kondisi kita, jadi ya kita tetap beribadah pada Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, sekarang waktunya kita buat merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebagai bekal kita untuk mengaruhi kehidupan kita. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat bersekutu, dapat berkumpul Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami, terutama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kelemahan, agar dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk dosa kesalahan kami mau alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah tentang ujaran kebencian. Istilah kerennya hate speech. Bukan istilah keren ya, bahasa Inggrisnya itu. Tema kita minggu ini adalah no hate speech. Sebelumnya saya minta kalian untuk siapkan Alkitabnya dulu. Ya, kita mau lihat dari Perjanjian Baru. Kita mau lihat dari Perjanjian Baru dari kitab Injil Kolose 3. Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Oke, kalian pasti pernah dengar tentang hate speech, tentang ujaran kebencian, tentang perkataan-perkataan yang menghina, yang menghasut orang lain atau kelompok lain, yang tujuannya itu untuk merendahkan, tujuannya jahat tentu saja. Pasti orang-orang ini punya kepentingan, pasti orang-orang ini ada sesuatu yang melatar belakangi. Ya, ini berawal dari prasangka atau dugaan, merasa tidak senang dengan orang lain atau dengan kelompok lain, kemudian dia berpikir, dia mungkin bermaksud jahat sama saya. Wah, kemudian dia mulai membangun persepsi, membangun opini yang macam-macam, kemudian menyebarkan, sehingga timbul hoax yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menyikapi hate speech, bagaimana kita tidak menjadi orang yang menyebarkan hate speech juga. Ya. Dari kitab yang tadi kita sudah dibuka ya. Kolose 3. Kolose 3 itu ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat di Kolose. Perikop ini dimulai dari ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Pasal 3 ayat yang kelima. Ini perikopnya judulnya adalah manusia baru. Ya, diawali dengan pernyataan Paulus. Dia bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Tentu saja kita nih masih hidup di dunia, ya, masih punya nafas, masih berinteraksi dengan orang lain. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari bahwa kita masih berrelasi, masih berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan lingkungan kita. Paulus ini menyebut keberadaan manusia yang masih di dunia ini dengan sebutan hidup dalam daging. Karena itu Paulus memperhatikan nih kehidupan umat di Kolose ini, yang sekalipun sudah menjadi manusia baru, mereka ini umat Tuhan loh, jemaat di Kolose ini. Ya, meskipun mereka sudah menjadi manusia baru, tetapi mereka masih hidup dalam daging, sehingga
kerap atau sering sekali terjatuh di dalam kedagingan atau perilaku duniawi. Perilaku duniawi itu maksudnya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, termasuk di dalamnya hate speech atau ujaran kebencian kepada orang atau kelompok lain. Manusia baru harusnya, kalau sudah kenal Kristus, kita jadi manusia baru kan harusnya sudah berperilaku seperti Kristus gitu ya, karena kita pengikut Kristus. Nah, tapi ini Paulus mengingatkan nih, karena masih hidup dalam daging, Paulus mengingatkan agar tidak jatuh di dalam kedagingannya yang mematikan, karena ubah dosa adalah maut. Paulus menasihatkan kepada umatnya di Kolose ini supaya membiasakan dirinya untuk sadar pada hakikat dirinya. Sekali lagi, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose untuk membiasakan diri sadar pada hakikatnya. Hakikatnya itu yang mana toh? Hakikat manusia itu seperti apa toh? Coba lihat di ayat yang ke-7 dan ke-8. Kolose 3 ayat 7 dan 8. Bacakan ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Hal-hal itu maksudnya kegiatan dosa itu. Ayat yang 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tegas juga ya ayatnya ya. Aduh, kamu pernah berkata-kata kotor apa enggak kira-kira ya? Pernah mengucapkan fitnah apa enggak ya kira-kira ya? Perhatikan di ayat ini. Ada dua frasa kata yang saling bertentangan. Dahulu dan sekarang. Ya, dahulu kehidupan dijalankan dengan kedagingan. Ya, sebelum menjadi manusia baru, bahkan sudah menjadi manusia baru pun masih kadang-kadang jatuh ya dalam kedagingan. Kehidupan yang tadi dipenuhi dengan geram, fitnah, kemudian kata-kata kotor. Sekarang setelah menjadi manusia baru harus diganti. Lalu kita lihat berikutnya ayat yang ke-9 dan 10. Nasihat Paulus berikutnya. Jadi bukan cuma ngelarang nih Paulus ini, tapi dia juga kasih solusi. Ya, menasihatkan, dia kasih solusi. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Melalui nasihat ini, ya, kita dapat menduga nih, kira-kira pikir dulu nih, jemaat di Kolose, Paulus bicara menasihati seperti itu, kemudian nasihatnya cukup tegas. Kayaknya jemaat di Kolose ini waktu itu pasti ada tindakan-tindakan saling mendustai begitu ya, saling membohongi, saling berprasangka yang tidak baik di antara mereka. Kehidupan dengan dusta ini bisa terjadi mungkin karena munculnya berita-berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar ini muncul karena kecurigaan, karena prasangka, dugaan yang belum tentu benar, namanya juga dugaan, prasangka, ya, kecurigaan. Dari mana itu bisa muncul? Coba kita lihat. Nih, di Kolose 3 ayat 11. Ayat 11-nya kita lihat. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Mungkin jemaat di Kolose ini dia terdiri dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam suku, multi etnis di tengah kota besar
yang sangat majemuk. Kayaknya mirip dengan Indonesia kali ya. Sukunya banyak, ya, rasnya banyak, bahasanya beda-beda, kebiasaan adat tradisionalnya juga beda-beda. Dan ini bisa menjadi potensi untuk menimbulkan prasangka, dugaan, ya, yang menimbulkan kebencian sehingga muncul tadi yang dibilang hate speech itu tadi. Nih, hal-hal tadi yang multi etnis tadi, yang majemuk itu tadi, ini dapat menjadikan munculnya dusta atau berita bohong sebagai akibat dari prasangka tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, nasihat dari Paulus tidak hanya sampai di situ. Nah, kita lihat di ayat yang berikutnya. Ya, kita mulai dari ayat 11b sampai ayat yang ke-14. Ya. Karena Paulus ini menasihatkan sesuatu yang penting, yaitu menghayati, mengerti, merasuki dalam dirinya, menghayati akan panggilan Kristus. Ayat 11b sampai ayat 14. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih, kuncinya kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih, ya tentunya kasih dari Tuhan. Tuhan itu adalah contoh teladan kasih yang sebenarnya. Kita mesti melihat kepadanya, mesti mencontoh teladan kasihnya. Kenapa begitu? Karena ikatan kasih ini adalah sumber kekuatan dalam kita hidup bersama. Tentu kamu hidup dengan teman-temanmu, bareng dengan orang lain, ini artinya hidup bersama. Ya, kekuatan kasih ini dapat merangkul semua perbedaan dan dapat menerima dengan apa adanya. Kebalikan dari kasih adalah kebencian. Ketika kebencian ini datang, maka perpecahan, perpisahan antar sesama manusia muncul atau terjadi. Manusia ini perlu melihat Kristus sebagai role modelnya, ya, karena kuncinya adalah kasih. Paulus menegaskan nih, damai sejahtera Kristus sebagai jantung dalam kehidupan. Kasih itu tadi. Ya, ayat yang ke-15, ayo kita baca. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ayat 15, sekali lagi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kata hendaklah, ya, itu artinya perintah atau ajakan untuk melakukan, untuk mengikuti, untuk mewujudkan. Dalam hati kamu ada Kristus. Ya, Paulus mengajak semua orang Kristen, termasuk kamu dan saya, kita semua, ya, untuk menerima aliran damai sejahtera dari Kristus, ya, yang bersumber dari Kristus, dan menyerahkan diri kita untuk diperintah oleh damai sejahtera Tuhan. Ya, kalau itu terjadi, kalau itu kita alami, maka akan ada cinta kasih dalam hati orang itu, ya, sehingga tidak akan memunculkan tadi yang saya bilang di depan tadi, yang banyak itu tadi, mulai dari prasangka, mulai dari dugaan, mulai dari fitnah dan sebagainya. Kuncinya adalah tumbuhkanlah kasih dalam hati kamu, dalam hati kita semua. Dari mana kita bisa tahu punya kasih atau tidak? Lihatlah Tuhan, contohlah Tuhan, jadikan dia teladan. Ya, kasih ada dalam hati kamu. Di dalam cinta kasih tidak ada keinginan untuk prasangka buruk.
tidak punya keinginan untuk mendustai, apalagi menyebarkan berita bohong, ya, atau hate speech terhadap orang lain. Saya tahu, ya, di sekitar kamu tidak semua hal itu bermanfaat buat kamu. Tapi tidak juga semua hal itu perlu dikomentari. Tidak juga semua hal itu perlu kamu tanggapi. Ya, jadilah terang di mana kamu berada. Ya, biarkan orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kamu. Kuncinya tadi ada kasih dalam hati kamu, sehingga kamu pasti akan bisa menahan diri untuk tidak berprasangka buruk. Kamu pasti akan bisa menahan diri untuk tidak punya dugaan-dugaan yang tidak baik kepada orang lain. Ya, tidak akan memfitnah orang lain dan sebagainya. Ya, jadi saya mengingatkan, ya, melalui firman pada pagi hari ini, ya, untuk kita menanamkan kasih dalam hati kita, ya, untuk melihat Tuhan sebagai contoh kasih yang sejati itu, sehingga kita tidak terjatuh dalam hate speech atau ujaran kebencian kepada orang lain. Ya, timbulkan kasih dalam dirimu. Jangan hate speech lagi, tapi love speech. Ya, jangan hate speech, tapi love speech. Amin. Mari kita mengakui iman kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hari ini kesempatan kami boleh belajar untuk lebih mengedepankan kasih, menghidupi kasih-Mu Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami masih sering tergoda, kami masih sering jatuh ke dalam hate speech, kami memiliki prasangka yang tidak baik pada orang lain sehingga kami memberikan respon yang tidak baik pada orang lain. Kami melakukan ujaran-ujaran kebencian. Ampuni kami ya Tuhan yang masih sering jatuh dalam kedagingan kami. Kami mau terus diperbaiki, kami mau terus menjadi anak yang diperbarui setiap hari. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memimpin kami Tuhan. Pada kesempatan kami ini, doa pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Semua negara mengalami, semua negara terdampak termasuk negara kami Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, agar Engkau terus melindungi negara ini, mulai dari yang paling atas, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah orang-orang yang dipercaya untuk duduk di pemerintahan Tuhan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Terutama kami berdoa untuk para tenaga kesehatan, para dokter yang bekerja luar biasa keras Tuhan untuk mencegah, untuk mengendalikan penyebaran virus corona COVID-19 ini Tuhan. Dan biarlah melalui pandemi ini Tuhan kami dapat mengambil hikmah, kami dapat mengambil hal positif, sehingga kami dapat menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang berguna buat sekitar kami, buat orang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa di masa muda kami, di masa studi kami, di masa sekolah kami ini Tuhan, ada banyak hal yang baru, ada banyak hal yang berubah. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalaninya semampu kami, sebaik kami Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang baik, kami mau menjadi generasi emas Tuhan yang memuliakan nama-Mu.
melalui apapun yang kami dapatkan melalui sekolah kami. Apapun yang dilakukan Tuhan, kami mau terus belajar, kami mau terus bertumbuh, kami mau Tuhan terus bersandar kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak seberuntung kami, untuk anak-anak terlantar di luar sana yang jauh dari orang tua atau bahkan tidak memiliki orang tua. Tuhan, biarlah kasih-Mu menjangkau mereka. Kami mau Tuhan, hati kami, hati mereka itu terus tertuju pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Setiap anak-anak-Mu di LXP ini Tuhan pasti memiliki pergumulan. Tapi kami mau berserah kepada-Mu, kami mau untuk menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami meneladani kasih-Mu. Dan kami ingin orang lain di sekitar kami, di luar kami Tuhan, melihat kasih karya Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk dosa kesalahan yang kami buat. Kami mau alaskan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau kasih persembahan kita, sekalipun gak banyak, kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Ada beberapa cara untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan persembahan kita di rumah dengan memasukkan persembahan kita ke dalam amplop tertutup, lalu mengumpulkannya saat kondisi sudah membaik. Yang kedua ini kita bisa mengirimkannya, mentransferkannya lewat rekening gereja dengan nomor rekening BCA 154026 5000 154026 5000 atas nama Inariati Gunadi. Sambil memberi persembahan, kita naikkan satu pujian, Betapa Hatiku. bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah ya Bapa kami bersyukur Bapa untuk kesempatan memberi kepadamu Bapa, sekalipun sedikit Bapa, sekalipun jauh dari sempurna, tapi ini yang terbaik yang kami miliki dan kami mau persembahkan dengan hati yang tulus kepadamu Bapa. Engkau yang menyertai dan memberkati persembahan kami Bapa, Engkau yang memberi kebijaksanaan bagi setiap pengelola persembahan kami untuk boleh menggunakannya demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Yesus. Jika sebentar lagi kami mau pulang, kami mau melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kami di dalam segala keterbatasan pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau yang ajarkan kami untuk boleh senantiasa melihat kasih pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat berkat pada hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita mau menuturkan kebaikan Tuhan sambil kita angkat satu pujian, tutur kata. Ibadah kita di minggu hari ini. Teman-teman tetap harus jaga kesehatan ya, Je. Tetap di rumah, pakai masker kalau mau pergi. Betul banget. Sampai jumpa lagi di ibadah kita minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.